Selamat malam, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan firasatmu tentangnya. Beberapa firasatmu tentangnya. Aku akan list ya. Aku akan bahas satu-satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering kalian pikirkan. Aku akan lihat firasat-firasat yang sebenarnya nyata, ya, dan yang terjadi. Firasat pertama, apakah dia memiliki pasangan lain selain aku? Selain aku atau aku dan pasangan sahnya. Jadi ini bisa buat yang cuman berdua, bisa buat bertiga, bisa double, bisa ini ya. Nah, di sini firasat yang kedua. Apakah dia memanfaatkan aku? Firasat ketiga. Apakah dia serius denganku? Ya, 3 kartu itu aja lah. Nanti kalau makin banyak, nanti kalian makin gak bisa tidur. Ya, jadi aku akan jawab firasat tentang dia. Apakah di sini dia main-main? Dia punya orang selain kamu, atau antara kamu dengan pasangannya dia punya yang lain. Jadi ini bisa buat untuk yang third party, buat yang couple aja ya. Apakah dia punya orang lain yang diperhatikan? Kalau energi cups ya, kita bilang energi cups, dia itu hanya sayang sama yang sudah pernah kenal dia aja. Bukan ada orang baru berkenalan, bukan ada orang yang cari-cari ya, dia cari-cari nih, siapa nih yang mau aku sayangi gitu. Enggak. Tapi ya, hanya orang-orang yang memang sudah ada dalam hidupnya. Dan ini adalah orang-orang adalah bagian yang menemani perjalanan dia. Nah, di sini aku ingin bacakan lebih detail lagi. Ada kartu Emperor. Kalau saya lihat ya, mengenai perasaan, orang ini itu adalah orang yang dominan. Ya, ketika orang itu dominan, maka dia akan jadi orang yang kaku. Kalau orangnya kaku, maka yang terjadi adalah dia tidak semerta-merta mudah untuk melihat wanita atau pria lain. Ya, karena gini, untuk dia mencintai atau menyayangi seseorang aja pilih-pilih. Gimana dia mau cepet dapat orang baru? Bagaimana dia merasa tidak puas gitu loh? Dia sendiri aja di sini orangnya dominan. Bukan berarti dia dominan, dia mudah juga untuk cari orang lain, cari selingkuhan atau apa. Ya, saya ngeliat orangnya tidak seperti itu. Nah, di sini kalau kamu tanya, apakah dia ada orang lain yang dia perhatikan? Saya bilang nggak ada. Ya, dia itu hanya punya teman-teman yang memang itu aja. Kartu Three of Cups itu menunjukkan bahwa ketika dia memang baik sama seseorang, indikatornya nggak boleh salah. Indikatornya hanya teman. Kalau dia punya kenalan cewek lain, ada. Aku juga punya kenalan cowok lain di luar dari pasangan aku, tapi itu teman main, teman ngobrol, beda ya. Bukan orang yang spesial. Orang ini termasuk orang yang kalau menyukai seseorang itu dia tipe-tipenya lugu. Kalau orang udah tipenya lugu, otomatis dia sendiri itu bukan orang yang tiba-tiba jatuh cinta, tiba-tiba kepikiran. Enggak, semuanya itu udah terstruktur. Kalau orang yang lugu itu, dia tidak mau tahu banyak kehidupan yang lain selain apa yang sudah dijalani sehari-hari. Ya, tidak pernah berpikir mau macem-macem. Naif, lugu. Kemudian di sini orangnya juga memang menarik. Saya tahu
Kenapa kamu khawatir dia punya orang lain? Karena di sini dia adalah tipe yang energik, dia tipe yang charming, dia bisa menyenangkan, bisa menyentuh hati orang. Dia orang yang baik. Kemudian dari sikap saya lihat ya, apakah dia orangnya gegenitan? Enggak, orangnya tidak seperti itu. Dia lebih suka menjaga penampilan sendiri daripada dia memperhatikan orang lain. Kalau aku lihat ya, dia adalah orang yang independen, orang yang pengen sendiri. Jadi tidak mudah untuk mendekati dia. Kalaupun memang kamu merasa kenal sama dia, itu selalu ada gap. Selalu ada timbul-timbul curiga. Kenapa? Saking misteriusnya orang ini. Yang kedua, ada kartu The Moon. Energinya itu selalu membuat kita bertanya-tanya, selalu membuat kita penasaran. Ya. Membuat kita berimajinasi tentang dia. Hasratnya itu besar kepada dia. Tetapi semuanya itu serba tidak pasti, membuat pikiran terombang-ambing. Ya, karena dia punya energi yang seperti ini, maka orang itu akan mudah jatuh cinta dengan dia dan udah nggak mau sama yang lain. Karena kenapa? Ya karena dia punya energi bulan. Energi bulan itu adalah energi yang baik, yang cantik ya, yang indah gitu, tapi juga lambangnya misterius. Itulah kenapa di sini dia banyak memikat orang. Kalau ketika orang sudah datang sama dia, koneksi spiritual terjadi dan susah juga untuk lepas dari orang ini. Kita lihat ya. Jiwanya seperti apa? Ini pikiran, body, and soul ya. Ada kartu Nine of Wands. Jiwanya dia punya jiwa itu adalah orang yang simple-simple saja. Orang yang punya tujuan jelas. Jadi dia tidak mau ada hubungan-hubungan yang gak jelas, hubungan-hubungan yang cuman main-main, yang gak ada ujungnya. Dia pengen bersama dengan seseorang itu walaupun energinya lambat, energinya slow, energinya mungkin menurut kamu kok dia kok nggak kayak orang lain yang banyak memberikan aku hadiah, terus kepastian gini-gini. Karena kenapa? Dia di sini adalah orang yang jalannya memang lambat. Lambat itu adalah kehati-hatian dan juga lambat itu adalah komitmen dia. Jadi kalau misalnya dia lambat, berarti dia masih belum mengakhiri cepat-cepat dengan kamu. Ya, kalau berjalan lambat maka dia mau menikmati setiap detik dan setiap waktu, setiap menit sama kamu, setiap jam sama kamu. Nggak mau ada namanya pikiran-pikiran yang jelek, yang buruk gitu sama kamu. Ya, ketika memang kamu ada sifat buruk atau dia punya sifat buruk, sama-sama kalian pelajari. Makanya energinya tuh slow, karena dia tidak mau salah dalam melangkah. Ketika dia suka sama seseorang, dia akan pelajari itu. Ya, secara jiwanya bagaimana? Apakah di sini dia suka anxiety? Apakah dia di sini punya pikiran yang seperti ini kepada kamu? Apakah dia goda-goda orang lain, dia punya teman lain? Yes, betul. Yang kau tuduhkan ke dia malah dia pikirin ke kamu. Karena kenapa? Dia adalah orang yang pemikir. Dengan sikapnya yang seperti itu, apakah kamu bosan sama dia? Apakah kamu meninggalkan dia? Itu akan jadi pemikiran dia di masa depan. Dan ketika memang kau tinggalkan atau kau lepas dari koneksi ini, yang dirasakan adalah dia akan sangat stres. Akan sangat stres. Kelihatan banget ya. Stresnya tuh berlebihan. Dia orangnya tipe yang suka nahan beban, suka mendem. Jadi kalau kamu bilang apakah dia punya orang lain, dia itu hanya sayang dengan orang-orang yang sudah dia kenal. Ya. Jadi nggak ada orang baru. Ya cuman kamu-kamu aja. Kalau dia punya pasangan dan kalian terjebak cinta segitiga, ya cuman kamu dengan pasangannya. Belum ada orang lain. Tetapi ini aku bacakan adalah energi khusus ya. Energi khusus kalau misalnya dia ada koneksi sama kamu. Tapi kalau tahu dia playboy, maka bacaan ini tidak berlaku. Ya. Kita harus tahu sifatnya seseorang tuh kayak apa dan bagaimana. Kemudian di sini aku rapihkan kartunya supaya tidak terlalu banyak ya.
Kita akan buka 9 kartu lagi dari apakah dia main-main, apakah dia memanfaatkan, ya, apakah dia memanfaatkan. Oke. Justice 50%, 50-50. Ya, ketika kamu memiliki seseorang, ya, kamu menginginkan seseorang, yang kamu pikirin juga sama kan? Kamu pengen ada benefit dari orang ini, sama pikirannya. Jadi aku bilang tidak sepenuhnya memain-mainkan kamu. Dari pikiran bagaimana dia melihat kamu, dia jatuh cinta sama kamu. Memang kamu adalah orang yang dia cinta. Kamu adalah orang yang jadi twin flame-nya dia, soulmate-nya dia, kamu balancing-nya dia, kamu penyeimbang dia. Kalau dia lagi bete, lagi apa, lagi bad mood ya, energinya itu, aku lihat energinya dia itu bener-bener mencoba untuk refresh buat kamu. Kalian itu suka apa ya, kayak saling sama-sama mencintai. Kadang-kadang omongan kecil aja bisa sensitif kayak gitu-gitu, tapi itulah bentuk cinta gitu loh. Berarti dia menangkap apa yang kamu omongin. Apakah dia main-main? Dia punya cinta yang besar sama kamu. Kamu ketahui dulu ya. Di sini setelah dia mencintai kamu secara pemikiran, maka dia akan lihat peluang-peluang apa yang bisa bertumbuh dengan kamu. Jadi aku bilang, ketika orang punya pasangan, ya dia nggak mau dong pasangannya belangkraan. Dia akan melihat bagaimana potensi pasangannya, bagaimana masa depannya. Masa sih aku mau menyerahkan sama orang yang nggak jelas? Kayak gitu ya. Terus yang ketiga, apa jadi pikirannya? Orang ini jujur, teman-teman. Kalau dia bilang misalnya, aku tidak memanfaatkan kamu dari sisi apa, ya, sebetulnya dia adalah orang yang mandiri, orang yang mungkin sebetulnya dia apa-apa juga bisa sendiri. Kalau misalnya toh dia butuh bantuanmu, itu dikarenakan memang dia sedang butuh, gitu loh. Jadi bukan berarti memanfaatkan ya, tapi kalau kondisi dia lagi nggak bagus kah dan belum ada perubahan, ya kamu kuat-kuatan aja, kasih pengertian bahwa ya mungkin aku nggak bisa selalu begini. Kan sekarang banyak yang kayak gitu, ya kan, banyak yang jobless, mendapatkan, ya maksudnya pikiran orang sekarang, aku pengen dapat pasangan yang mapan gitu ya. Apakah dia memanfaatkan kamu misalnya untuk menyenangkan wanita lain atau apa? Nggak ada ya, nggak ada. Di sini yang saya lihat secara physically, yang dia lihat dari kamu adalah kepercayaan, keseriusan, dan juga bagaimana dia bisa berjalan di samping kamu. Itu yang dia pelajarin ya, dari fisik dia seperti itu. Knight of Cup, Knight of Wands ya. Dia itu orangnya adalah mungkin secara physically atau secara sikap kadang-kadang dia tidak dewasa. Mungkin dia adalah orang yang dimanja sama orang tuanya. Mungkin dia anak pertama, dan anak pertama itu biasanya dimanja, atau dia anak ketiga yang dimanja, atau dia anak satu-satunya cowok, yang lainnya cewek, sehingga dia spesial, dia diberikan beban berat. Makanya kadang-kadang sifatnya adalah tidak dewasa. Ya, secara sikap, kalau misalnya kamu merasa dia memanfaatkan kamu, ya mungkin dia banyak melakukan hal-hal bodoh yang ujung-ujungnya kamu yang bantu dia, kamu yang nalangin. Karena dia sini bermain resiko, atau dia ada pekerjaan-pekerjaan yang beresiko, misalnya saham, suka main ini, suka main itu. Bukan judi ya, saham, trading atau apapun, ini masuk ke pekerjaan beresiko. Karena kenapa? Dia tuh pengen cari peluang. Dia pengen punya planning yang bagus, tapi dengan cara instan. Itulah kenapa uangnya banyak habis, uangnya bokeh, uangnya gini, uangnya gitu. Ya, jadi kalau dia memanfaatkan kamu, tidak betul-betul memanfaatkan, tapi memang betul-betul buat kebutuhan. Apa dalam pikirannya? Apakah dia memanfaatkan kamu? Minds ya. Pikirannya bagaimana? Apakah dia memanfaatkan kamu? 1, 2, 3. Ten of Pentacles. Pikirannya adalah dia mau bersama kamu, jelas ya. Apa yang dalam pikiran dia, melihat kamu adalah orang yang mapan. Dia adalah melihat kamu adalah orang yang punya fondasi yang bagus untuk berkeluarga. Ya, kalau sama kamu rezeki itu pasti akan terbuka sesusah-susahnya. Dia mikir kamu adalah, kamu tuh punya energi yang bisa bisa menghindari kesulitan gitu. Kamu punya hoki yang tinggi. Kedua,
Apa yang dia pikirkan? Kamu itu adalah orang yang penuh dengan welas asih kepada dia, empatimu besar kepada dia. Feeling kamu banyak yang benar tentang dia, dan kamu adalah supporter dia. Kamu penyembuh buat dia. Dan yang ketiga, aku bacain di sini. Apa yang dia tahu adalah kamu itu mati-matian untuk memproteksi dia. Jadi aku bilang, apakah dia di sini ada niatan memanfaatkan kamu? Aku bilang memanfaatkan yang positif. Memanfaatkan yang positif ya. Tapi kalau dia benar-benar, apakah dia memainkan kamu? Misalnya dia minta uang dari kamu, pergi ya buat traktir pacar yang lain, nggak ada. Semua itu murni untuk kebutuhan dia. Ya. Jadi kamu harus tahu di sini ya, kadang-kadang kenapa kita bergantung sama pasangan? Aku pun juga begitu. Kalau sama pasanganku, aku lagi nggak ada duit, saya yang transferin dong, itu biasa. Tapi bukan yang berkelanjutan, terus-terusan atau gimana, enggak ya. Oke? Nah, di sini aku akan bacakan yang terakhir. Keseriusannya. Apakah dia serius sama aku? Eight of Cups. Apakah dia serius sama kamu? Keinginannya untuk serius dengan kamu itu besar sekali. Tetapi sebelum dia kembali, dia di sini coba mencari cara bagaimana dia bisa solid, bisa stabil. Kalau ditanya apakah dia mau serius sama kamu, mau. Tetapi saat ini aku belum siap. Kita akan lihat sama-sama dari pikiran dia, apakah dia serius sama kamu? Yes, ya. Jawabannya Page of Pentacles. Kenyataannya itu memang ada. Dia pengen serius sama kamu karena apa? Dia punya orientasi yang bagus, yaitu dia punya goal sama kamu. Dia mau ada ujungnya hubungan ini. Kemudian di sini saya melihat, mungkin dia melihat ya, dia itu kurang cukup baik, kurang cukup bisa menyenangkan kamu, atau dia masih butuh ngumpulin uang, atau dia butuh menyolidkan diri ya, biar dia benar-benar siap, karena dia merasa mungkin banyak yang suka sama kamu loh. Dia kayak merasa gampang nih aku dibuang karena banyak saingan. Yang ketiga, dia mau serius sama kamu, tapi dia tidak cukup percaya diri dengan apa yang dia punya. Padahal kalau aku lihat, mungkin dari kamu ketika memilih dia itu apa, kamu di sini itu sebetulnya ada kegalauan, ada kegamangan. Tetapi kamu yakin dia itu bisa berubah. Kamu yakin dia bisa dikit-dikit, pelan-pelan bisa bisa settle gitu loh. Nah, itu yang kamu pikirin. Kita buka 3 kartu lagi. Dari fisik, dia sangat mencintai kamu. Dia nggak mau kamu pergi dari kehidupannya, karena dia merasa kamu itu adalah a whole package. Kamu adalah teman, kamu adalah pacar, kamu adalah orang yang memang mengerti dia. Kamu adalah soulmate-nya dia. Kemanapun ada kamu, dia selalu merasa kuat. Kemanapun dia pergi, selalu membayangkan kamu. Bersama dengan kamu, dia merasa komplit. Dan secara fisik, dia ingin menuju masa depan yang baik sama kamu. Secara badan, mau banget. Gitu ya, intinya. Secara jiwanya bagaimana? Secara jiwa, dia ini adalah orang yang gak bisa ditebak ya. Sebetulnya dia itu sangat khawatir, sangat worried, sangat dibilang takut kalau dia tidak bisa bersama kamu, karena dia merasa kamu adalah orang yang dominan buat dia. Kalau seandainya kamu gak ada, gimana nasib dia?
Ibaratnya kalau jiwa sama jiwa kalian tuh sudah menikah. Ya, tuh. Secara physically, secara minds, dia bosen loh dengan sesuatu yang tidak pasti. Kita lihat dulu ya kenapa ada kartu Eight of Cups di sini. Nah, aku lihat banyak yang harus dibenahi. Karena ini kartunya introspeksi diri. Dia berpikir bahwa mungkin dia tidak cukup layak buat kamu. Kalian mungkin ada perbedaan kasta, ya, ada perbedaan status. Ace of Cups. Tapi kamu juga yang membuat emosi dia tuh stabil dan awakening. Ada hubungan spiritual, makanya dia nggak bisa lepas dari kamu. Di sini, teman-teman, dia itu adalah orang yang pengen memang menuntaskan sesuatu sampai selesai. Jadi kalau misalnya, apakah dia pengen ada ujungnya sama kamu? Pengen, ya. Dimana dia itu mencintai kamu tanpa syarat. Saya melihat dia memberikan affection, memberikan perhatian yang khusus kepada kamu, dan dia menunjukkan bahwa dia jatuh cinta sama kamu. Dan di sini jujur aja ya teman-teman, dia tuh pengen berdua sama kamu ke tempat-tempat yang kalian suka. Ya, jadi pengen ada koneksi lengket sama kamu. Jadi aku bilang keinginannya serius sama kamu, pengen ada ujungnya. Namun banyak sekali energi bulan di sini, kekhawatiran ya. Gitu. Jadi kalau kamu bilang aku ngebaikin aja, enggak, aku nggak gitu. Tapi mungkin ya, kalau kita lihat inisialnya, ya mungkin bukan orang yang kau pikirkan. Coba deh kamu lihat, kalau misalnya inisialnya memang mirip. Aku dulu punya pacar namanya Sam, suamiku namanya Sam. Ayo, sama. Jadi ada dua orang yang beda gitu loh. Satunya Sam, satunya Sammy, sama-sama S. Coba kalian pikirin yang mana. Oke. Dan untuk akhirnya di sini ada kartu Seven of Wands ya. Mana. Oke. Kartu Seven of Wands ya. Artinya apapun keputusan kamu itu adalah menjadi hak pilih kamu. Baik buruknya kamu yang nanggung. Bacaanku hanyalah prediksi, tidak bisa juga akurat 100% karena aku bukan Tuhan. Itu aja ya yang aku bisa bacakan untuk malam ini. Semoga kalian sehat, rezekinya banyak. See you, I love you. Bye bye.